Sadarkah Anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Sadarkah Anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Untuk surga atau untuk neraka? Silakan pilih mana Anda suka. Sadarkah Anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Sadarkah Anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Untuk surga atau untuk neraka? Silakan pilih mana Anda suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para penonton video saya, kembali saya Abu Fikri. Kedatangan tamu itu saudara saya sendiri, Bapak Basarudin. Beliau dari muka-muka, dari muko-muko, ya, Bengkulu bagian utara. Nah, jadi kebenaran beliau hadir di sini, kita minta wejangan beliau tentang kajian Islam. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Silakan, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi syarafil mu'minin wal mu'minat wa tasrifi nuril iman wal islam wa wa'adahum bidukhulil jannah khalidina fiha wal hurri wal wildan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak dan ibu kaum muslimin, para pemirsa yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Terlebih dahulu kita persembahkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matallah, atas limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini. Terutama kami berdua sudah 37 tahun dipisahkan, alhamdulillah kembali dapat berjumpa bagi silaturahmi dalam suasana iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi alhamdulillah puji syukur juga bagi saudara-saudara kami yang lagi memperhatikan atau menonton video ini, terutama ya, kami yang berada dalam grup MTSN 86 dan 85. Ya, sedikit saya minta dan mohon untuk waktunya menyampaikan pesan dan wajan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, walaupun hanya nanti satu ayat. Insya Allah ini menjadi bukti nyata bahwasanya kita, terutama saya, memang ya berusaha konsisten untuk berdakwah ini, terutama untuk diri sendiri dan untuk kita semua. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Untuk beliau dan para keluarga, seluruhnya kepada para sahabat tabi'in sekalian kita umat Islam. Kiranya dengan salawat kita tadi kita memperoleh pula syafaat
nantinya di yaumil akhir dari beliau Nabi besar kita Muhammad SAW. Untuk ringkasnya pesan-pesan ya singkat kita dalam video ini saat ini, yang akan kita bicarakan surah Al-Baqarah ayat 108. Ya, maaf, bukan 108 tapi 208 yang telah saya bacakan di mukadimah tadi. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Jadi pertanyaan bagi kita ini kan sudah menjadi umat Islam entah dari keturunan atau memang mengucap dua kalimat syahadat masuk ke Islam, tapi disuruh lagi masuk ke Islam ini ada apa? Apa makna dan maksud yang terkandung dalam ayat tadi? Nah, pesan ayat ini adalah bahwa kita diminta menjadi orang Islam yang kafah, yang konsisten dan konsekuen dengan iman dan takwa kita menurut agama Islam tadi. Kenapa Bapak-bapak dan saudara para pemirsa? Orang Islam itu kan orang beriman. Tetapi untuk saat ini dan setelah kita perhatikan konteks daripada iman dalam kehidupan bermasyarakat, sekarang iman itu kita ragukan. Ibaratnya iman itu sebuah bola. Kita ingat dengan bola itu bulat. Ternyata bola iman itu tidak bulat lagi. Sudah lonjong, bahkan robek-robek, retak-retak, bahkan ada yang pecah. Karena pengaruh dari kehidupan kita saat ini, tekanan dari berbagai ini kehidupan yang kita alami, maka kondisi iman tadi sungguh sangat memprihatinkan, sudah tidak bulat lagi. Maka justru karena itu yang perlu kita tanamkan sekarang ini, kita orang Islam tetapi masukkan pula Islam itu ke dalam diri kita. Apa maksudnya? Bahwa orang beriman, orang Islam tidak cukupnya dengan beriman, tapi juga harus berilmu. Maka menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat, itu wajib. Ilmu itu lebih wajib daripada ibadah. Sebab sholat itu batal kalau tidak berilmu, puasa batal tidak dengan ilmu, dan ibadah lainnya pun tidak ada berguna apa-apa kalau tanpa ilmu. Jadi ilmu itu pokok pangkal. Makanya kita masuk Islam dan Islam kita ambil masukkan ke dalam diri kita. Kita tuntut apa itu ilmu tentang sholat dan ibadah-ibadah lainnya, sehingga tertanam dalam diri kita nanti pola tingkah laku dan kehidupan kita, baik berbicara, berkata, berjalan, semuanya menunjukkan bahwa kita ini orang Islam yang sebenarnya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki tadi. Nah, justru karena itu, apa itu Islam kafah? Sebuah pertanyaan lagi. Islam kafah itu Islam totalitas dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kalau kita analogikan Islam kafah itu ibarat pohon cengkeh. Kalau pohon cengkeh itu kita ambil daunnya, kita cium, khas bau daun cengkeh. Ambil bunganya, bau cengkeh. Buahnya apa karya bau cengkeh. Akar dan batangnya bau cengkeh. Jadi dia khas dari ujung atas sampai ke ujung bawah itu cengkeh. Maunya Islam secara total seperti itu. Kita orang Islam tapi tontonan kita tidak Islami. Kita orang Islam, telinga kita gunakan untuk yang terlarang di sisi Allah. Nah, maka itu berarti belum Islam seutuhnya. Itu semua disebabkan karena kita kurang ilmu dan iman kita belum begitu mantap, banyak pengaruh oleh hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Yang jelas, orang itu tidak bisa menjadi Islam kafah. Ayat tadi mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, kalau kita sudah menjadi orang Islam, tentu tidak akan terganggu dengan godaan setan. Setan ini sangat licik sehingga selalu dan setiap saat dia menghancurkan keimanan dan ibadah kita dirusaknya. Kalau dia tidak mampu secara nyata atau menggoda kita, membisikkan sesuatu dalam diri kita, maka yang jelas setan itu masang perangkap. Ini ibarat kita manusia ini, kalau kita mau menangkap ikan ada perangkapnya, seperti jaring atau jala dan sebagainya. Nah, setan juga punya perangkap. Apa perangkap daripada setan itu merusak manusia ini?
Yang pertama yang disebut dengan al-ghadab ma'as syahwat. Dia marah yang diikuti oleh syahwat. Dalam Islam itu apakah boleh atau tidak kita marah? Nah, tentu boleh kita marah. Apa yang dimarahi oleh Allah dan Rasul boleh kita marah, boleh tegas. Jangan kita biarkan lihat aja kemungkaran dan lain sebagainya. Disuruh kita mencegah, ya, marah dengan itu. Tetapi tidak boleh dengan syahwat. Ini orang gara-gara minta rokok sebatang ndak dapat bunuh orang. Ya. Banyak hal-hal sepele tetapi jadinya malah besar. Itu berarti dia sedang masuk dalam perangkap setan yang disebut dengan al-ghadab ma'as syahwat tadi. Marah yang diikuti oleh nafsu. Dan ciri khas manusia modern sekarang ini sangat cepat marah. Itulah ciri khas kita sekarang ini, cirinya sangat cepat marah, tersinggung dikit marah, emosi dan lain sebagainya. Itu memang gila-gila. Padahal itu adalah perangkap setan. Maka jangan sampai kita masuk dalam perangkap setan tadi. Jangan diikuti kemarahan kita itu. Karena akibatnya kita juga bisa stroke, bisa stres dan lain sebagainya gara-gara mengikut ya emosi atau nafsu amarah tadi. Yang kedua perangkap setan itu yang disebut dengan al-hasad ma'at tam'i. Hasad itu benci ditambah dengan tamak. Hasad tidak senang melihat orang lain sukses dalam berbagai aspek kehidupan, orang dapat itu ini, malah kita yang ini, yang sakit, yang repot, susah. Tetangga kita beli itu ini, kita pula yang sakit gigi, sakit perut dan lain sebagainya, pusing mikirnya. Ini hasad, tidak senang. Sehingga memprediksikan macam-macam lah orang tadi, mana dapat dan lain sebagainya. Padahal itu setan. Kemudian diikuti dengan tamak. Tamak atau artinya maunya kita saja yang dapat segala sesuatu, kita yang banyak yang apa, yang orang lain keperlu tidak dapat, enggak lah. Nah, makanya terkadang-kadang kita hidup itu seperti ayam, entah ayam kampung, ayam potong dan sebagainya, seperti gambaran manusia sekarang. Coba Bapak Ibu perhatikan yang punya ayam, pagi-pagi ayam kita buka pintu kandangnya lepas, waktu itu anak ayam, kuda ayam, sayang ke adik ayam, tenang saja. Bapak ayam sayang ke mak ayam, tenang-tenang aja, tidak ada masalah sama sekali. Ketika kita menyerap makanan yang entah itu beras, jagung dan lain sebagainya, terjadilah tendang-menendang. Bapak ayam tadi menendang maknya ayam, kakak ayam menendang adiknya ayam. Tentang pernanglah kehidupan. Ini tandanya apa ini? Itu tadi tamak. Kalau maunya dapat itu kita saja, yang lain tidak usah. Nah, kadang-kadang tidak hitung keluarga dan sebagainya perlu disingkirkan. Cobalah kita di kampung ini tidak ada proyek itu ini, tentang di desa ini ada pembantu ini, tenang, tidak ada masalah. Ketika turun misalnya dana desa, RT kelurahan namanya ada proyek, wah itu mulai seperti ayam tadi, sikut mengikut ya. Kemudian tenang menendang, kalau maunya kita saja, kelompok kita saja, atau partai kita saja, yang lain tidak usah. Ini apa tadi, al-hasad ma'at-tami. Ini merusakkan iman, merusakkan Islam kita. Maka iman itu sekarang ya sudah tidak utuh lagi dalam kehidupan kita. Jadi pesan saya di sini ya sesuai dengan ayat dan hadis tadi, kita jangan terpengaruh yang seperti itu. Kemudian perangkap setan yang ketiga adalah al-khulus bin nukut. Orang terlalu cinta dengan emas dan perak atau uang dan sebagainya. Demi mendapatkan itu ya sanggup kita kalau perlu injak yang bawah, sikut kiri kanan, jilat ke atas dan lain sebagainya. Lupa ya bahwa itu adalah kehendak dan maunya setan. Nah, justru karena itu kita boleh kaya, boleh mempunyai sesuatu sebagainya, tetapi sesuai dengan aturan Allah lah. Ya, jangan kita semata-mata itu yang kita pikirkan. Kalau orang dulu bangun pagi dia pikir apa yang dimakan hari ini, apakah jagung atau ubi atau apa, pisang dan lain sebagainya. Sekarang orang bangun yang dipikirkan itu memakan orang, ya, siapa yang belum dimakan, yang sana sudah ditipu, ini sudah ditipu dan lain sebagainya. Maka itulah ya orang menghalalkan semua macam cara dalam kehidupan ini, tidak tahu halal haramnya. Ya, padahal itu ada rambu-rambu kehidupan ini yang tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita lakukan berarti sudah masuk perangkap setan. Kalau sudah termasuk perangkap setan, udah kayak ikan tadi masuk ke jaring, kita mau apa dia lagi? Itu apa kata kita aja lagi itu. Artinya kita menurut kepada nafsu setan tadi,
ya. Uang bisnis itu saja yang dibaca. Nah, itu perangkap setan. Kemudian yang keempatnya perangkap setan itu adalah al-bakhil, kikir. Ya, kata orang Sumatera Barat, panas sampili karim. Ya. Nah, pokoknya walaupun dia punya uang itu ini tidak mau mengeluarkan untuk kepentingan agama Allah, masjid, mushola ataupun orang miskin, tidak mau. Ya, sehingga dia memegang hartanya dengan sekuat-kuatnya, tidak mau bersedekah. Padahal itulah yang nanti tempat kita berpegang ya setelah kiamat tadi kepada sedekah kita. Minimal ini segelas air. Segelas air ini adalah sedekah yang sangat tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap enteng. Ini sedekah segelas air, dia nggak mau orang. Ya, kalau ada yang seperti inilah dia perangkap setan tadi yang disebut dengan al-bakhil. Nah, berikutnya lagi ada lagi perangkap setan itu disebut dengan al-ghaflah, malas. Nah, ini penyakit diapakan oleh sang malas. Kadang-kadang ada orang yang sekarang ini orang yang rajin malah jadi malas, disuruh tiduran ya di rumah. Ah, tambah enak, malas. Tidak punya kegiatan apa-apa. Syukur-syukur kalau sekarang yang tinggal di rumah tuh bermacam karya yang dia ciptakan demi untuk ya kehidupan ini. Nah, kadang-kadang makan tidur sebagainya. Malas, ibadah juga malas. Padahal kita udah senang, udah di rumah dan sebagainya. Jadi penyakit al-ghaflah itu malas, ala perangkapnya setan. Kemudian satu lagi perangkap setan adalah al-ajalu fil amal. Tergesa-gesa dalam beribadah. Nah, lihatlah orang beribadah sekarang ini banyak seperti contoh ayam kata istilahnya. Allahu Akbar, Allah mana Allahu Akbar, dah lari keluar. Kadang berdoa aja enggak, dan sebagainya, zikir aja enggak, habis sholat dan sebagainya. Itu juga perangkap setan, maunya cepat-cepat aja, asal-asalan. Jadi kita perlu ingat bahwa ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah, ya, melapor seseorang, ya Rasulullah, syanu itu udah ibadah 60 tahun lamanya, sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Bagaimana ibadah orang itu? Ternyata kata Rasulullah, nol nilai ibadah. Bayangkan ada 60 tahun beribadah, tidak ada nilai nol sama sekali. Itulah akibat itu. Sholat tidak ada tumak ninah, bacaannya tidak pas. Ya, sholat ini terima di sisi Allah hanya sholat yang khusyuk. Ini tidak ada khusyuk sama sekali. Apa itu sholat khusyuk? Kita harus khusyuk qalbi, khusyuk fi'li, dan khusyuk qauli. Artinya khusyuk itu kan tenang. Khusyuk qauli itu perbuatan kita tenang. Sesuai dengan rukuk sujudnya, pas kan, sempurnakan. Ada tumak ninahnya. Itu fi'li, khusyuk fi'li. Ada khusyuk qauli, perkataan atau bacaannya harus pas-pas lah, jangan sembarangan aja. Ini mau bulan puasa boleh dilihat aja nanti penyakit itu timbul pada bulan puasa. Masa sholat tarawih Fatihahnya satu napas, ya satu napas, bahkan kalau bisa itu satu napas 2 kali bisa dia menghafalkan baca Fatihah. Jadi Fatihahnya dia nggak pas, apalagi yang lain. Percuma itu, lebih baik kita ndak ikut tarawih. Apalagi sekarang ini promosikan ada tarawih 7 menit. Tarawih 20 rakaat 7 menit, gimana lah kira-kira gambarannya? Itu kan nggak mungkin. Itulah kerjanya setan, al-ajalu fil amal, tergesa-gesa dalam ibadah. Pas Allahu Akbar mau sholat, pikiran tak kemana-mana. Kemudian kadang-kadang rakaat sholat pun kadang ketinggalan. Nah, ini bahaya. Jadi intinya pesan saya ini melalui ayat ini, jagalah jangan sampai masuk dalam perangkat setan tadi. Kalau kok marah-marah saja sesuai aturan Allah, jangan berlebih-lebihan. Kalau yang besar, kecilkanlah masalahnya. Yang kecil dihilangkanlah. Ini sekarang masalah yang kecil dibesar-besarkan. Ada saja apanya. Akhirnya tidak tahu ujung pangkal. Jangan. Ya, boleh malah tapi sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Ya, kemudian kita boleh ya mendapatkan dunia ini, tapi jangan hasad dan benci dengan kita mau kita aja yang dapat. Silakan cari uang harta sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal, jangan lupa di jalan Allah. Setelah dapat kita juga bergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita bersifat bakhil, kemudian juga jangan malas, jangan tergesa-gesa kita dalam melaksanakan ibadah. Insya Allah itu nanti kita mampu menjadi Islam kafah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senjata ini sangat penting kita pegangkan karena suasana kehidupan yang pada saat ini ya yang seperti ini sungguh sangat berat untuk menegakkan itu, tapi kita harus tetap perjuangkan. Jangan lupa
ya, kita tetap menegakkan Islam secara kafah dalam diri kita pribadi, keluarga, masyarakat lingkungan kita, termasuk kita ya secara umum. Mari kita ajak saudara-saudara kita menegakkan Islam itu yang benar. Jadi barangkali inilah inti atau penyampaian pesan saya kepada kita semua, para pemirsa dan ya penonton YouTube ataupun video ini. Kemudian di samping saya kita tahu ya sudah kita kenal selama ini Ustadz Abu Fikri ya, dan setiap hari memberikan wajangan kepada kita demi untuk ya keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Justru sekarang ini kita minta kepada beliau bagaimana tanggapannya, barangkali ya tentang apa pesan-pesan sehari masih ada kurang dan sebagainya. Kita mohon ada ya untuk dicukupkan, terjelaskan kembali atau bagaimana kepada beliau, kita kembalikan sorong ini ya untuk meneliti apa yang kita sampaikan dari saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemirsa penonton video yang sudah khidmat dengan ceramah Pak Ustaz Pak Basaruddin. Beliau sudah menyampaikan cara hidup Islam kafah bagaikan cengkeh. Kalau kita ambil daunnya bawang cengkeh, ambil bunganya bawang cengkeh, pohonnya sampai ke uratnya semuanya bawang cengkeh. Jadi beliau berharap semua kita itu kalau Islam itu ya dari atas sampai ke bawah dan seterusnya itu Islam semuanya. Ada lagi yang terakhir tadi yang menarik, beliau katakan kekhusyukan, khusuk hati, kolbi, khusuk qauli, khusuk perbuatan. Nah, itu semuanya dicetak dalam hati. Nah, iman, Islam, tauhid, ma'rifatnya itu. Sehingga muncul suara kata iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Sehingga dalam perbuatan pun menunjukkan iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Nah, mudah-mudahan kita akan terjauh daripada syaitan yang beliau ceritakan tadi. Demikian para pemirsa penonton, semoga bermanfaat. Kami berdua mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelisah dan air mata titik berderai, walau diri resah gelisah dan air mata titik berderai. Tibalah kini masa berpisah, di simpang jalan kita bercerai. Tibalah kini masa berpisah, di simpang jalan kita bercerai. Tinggallah kuntum di tengah laman, tinggallah padi sedang berbuah. Tinggallah kuntum di tengah laman, tinggallah padi sedang berbuah. Antarkan daku dengan senyuman, membawa hati membuang tuah. Antarkan daku dengan senyuman, membawa hati membuang tuah.
saksikan suara hati, sukarlah ia dapat dibantah. Jangan sesali langkah kakiku, usah ditanya sebab kerana. Jangan sesali langkah kakiku, usah ditanya sebab kerana. Apalah arti bahagia bagiku bila hatiku tetap merana. Apalah arti bahagia bagiku